Yosa, kembali lagi di Kako ini. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1111 berjudul Tameng Matahari dengan cover color spread seperti ini. Nah, chapter kali ini dimulai dari Marcus Mars dalam wujud manuk Itsunabenya itu berhasil menjebol barrier atau menghalang Labo Pass, dan keberadaannya kini disadari oleh Jinbe. Sementara sepertinya juga Marcus Mars juga menyadari posisi Jinbe, Zoro, dan Luffy berada. Kemudian di halaman berikutnya, Jinbe merasakan haki Mars dengan berkata, benar-benar haki yang kuat. Lalu di panel berikutnya, Jinbe terbang mendekati Zoro dan menanyakan sesuatu hal kepada Zoro seperti ini. Zoro, apakah pertarungannya sudah selesai? Dan di sana Zoro menjawabnya, belum, dia masih berdiri. Dan ya, di panel berikutnya kita melihat kondisi Luffy yang tubuhnya penuh goresan tebasan dari Zoro sebelumnya, serta banyak darah yang keluar dari sana. Namun kini kondisinya masih ngotot untuk tegak di sana. Dan juga kemudiannya terlihat Luffy berteriak di sana. Sementara itu, di saat yang sama Sanji kembali menghubungi Jinbe. Jinbe, apakah kau membawanya bersamamu? Dan setelah mendengar itu ya, Jinbe tanpa basa-basi bergerak menuju Zoro sambil berkata, aku melakukannya sekarang. Dan di halaman berikutnya, Jinbe menangkap Zoro sembari mengatakan, ayo pergi Zoro, kau sudah menang. Dan kemudiannya, Jinbe melancarkan suatu teknik dengan berkata, maafkan aku Rob Lucy, Gyojin Karate, Gosemmal Gawara Suto. Dan boom, terjadi ledakan di sana, yang mana sepertinya Luffy yang berdiri di dekatnya juga terdampak ledakan tersebut. Dan di panel berikutnya kita melihat Luffy telah kembali ke wujud manusianya, dan kita melihat scene yang sedikit familiar di sini. Yang mana teknik yang dilakukan oleh Jinbe ini sekaligus juga berfungsi sebagai suatu tabir asap yang membuat dirinya dan Zoro kabur dari sana. Kemudian di halaman berikutnya, Mars tiba di hadapan Luffy secara bersamaannya setelah Jinbe melancarkan serangan tersebut. Sementara di saat yang sama, Zoro dan Jinbe telah bergerak menjauh dari lokasi, dan kita bisa melihat di sini mereka cukup berdekatan dengan Mars, sehingga Zoro di sana sampai bertanya-tanya, "Hoi, apa itu?" Sementara Jinbe di sana berkata, "Kita harus pergi." Nah, saat dimana Mars mendarat tepat di hadapan Luffy, Mars bertanya kepadanya di mana Yok berada, dan Luffy menjawabnya bahwa Yok ditahan di ruangan kendali gedung A lantai 4. Kemudiannya Luffy berkata seperti ini, dua orang yang baru saja melarikan diri dari sini adalah Roronoa Zoro dan Kaisar Laut Jinbe. Sisanya adalah 5 anggota kru topi jerami dan 2 Vegapunk yang berada di pintu keluar belakang Labo Pass. Mereka bersiap untuk melarikan diri. Lalu di bawah laboratorium ada 85 agen Cyberpol dan juga 4 Seraphim. Kemudian di panel berikutnya, Luffy memberitahu juga bahwa pesan Vegapunk akan dimulai dalam 6 menit lagi. Yang mana mendengar itu semua, Mars memuji Luffy. Dan kemudian Mars berkata, aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditanyakan. Dan Luffy di sana kemudiannya merespon dengan berkata, juga kumohon rekanku yang terluka di sana, tolong selamatkan nyawanya. Tapi Mars di sini yang sudah terbang di udara berkata, itu agak sulit ya, tidak menginjak serangga yang seharusnya diinjak. Lalu Mars kemudiannya terbang menuju ke laboratorium. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya dari mana Luffy bisa tahu semua info itu. Dimana di saat Luffy berkata itu, dia mengeluarkan denden musi hitam alias denden musi yang berguna atau berfungsi sebagai suatu pelacak atau membajak siaran denden musi lainnya. Artinya dengan denden musi itu, Luffy bisa mendengar semua rencana yang sedang ingin dilakukan oleh Mugiwara Ichimi yang mereka sampaikan melalui denden musi juga. Kemudian di halaman berikutnya, scene beralih menuju tempat Luffy berada. Di sana, Luffy bernostalgia dengan Dory Brogy sambil berkata, sudah 2 tahun ya, Kyojin no-san. Dan di sana Dory dan Brogy meresponnya dengan berkata, Mugiwara, kami tidak mengenalimu dengan penampilanmu seperti itu. Bagaimana kau mengetahui wujud dewa yang diceritakan dan diturunkan di Elbaf ini? Dan tentu saja
saja Luffy yang mendengarnya tak mengerti atau tak menahu soal itu dan hanya pelengak-pelongok saja di sana. Lalu kemudiannya Brogy mempertegas bahwa dia sedang membicarakan penampilan Luffy itu dan dia sangat senang juga. Namun Luffy tetap bingung di sana dengan berkata, "Oi, aku tidak mengerti apa yang kau katakan, tapi ayo kita bicara lagi nanti." Kemudian di part berikutnya kita melihat Warkuri kaget melihat kehadiran perajaian itu. Sementara Saturn mengatakan kalau ini adalah kombinasi yang buruk. Lalu di part berikutnya Dory merespon ucapan para Gorosei itu dengan mengomentari bentuk raksasa hewannya itu, kalau mereka itu mirip seperti binatang di hutan Elbaf. Tetapi di sini Luffy mempertegas kepada Giant di sana bahwa mereka tidak berniat untuk bertarung, di mana Luffy berkata seperti ini, "Oh San, tujuan kita bukan untuk bertarung, tapi untuk melarikan diri." Yang mana di part berikutnya Brogy di sini berkata, "Ya, kami tahu. Kami bertemu dengan Sanji tadi. Dia memberitahu kami jika kau bertemu dengan Luffy, larilah ke belakang pulau." Dan kemudiannya kita melihat sedikit kelas balik di sana. Terlihat Sanji bertemu dengan mereka di sana dan Sanji berkata, "Dory, Brogy, kami mengandalkanmu." Dan Dory serta Brogy di sana meresponnya dengan menjawab, "Kami mengerti. Mari kita bertemu nanti." Dan ya, di part berikutnya kita melihat Dory kembali berkata bahwa kami melihat surat kabar dan datang ke sini untuk menyelamatkan kalian semua. Kabarnya kalian semua ini dikepung oleh marinir. Dan yap, di panel yang sama kita melihat minimap apa yang terjadi di Pulau Egghead. Dan di sana kita melihat semua Mugiwara Ichimi akan menuju ke belakang pulau menuju kapal raksasa yang ada di sana. Yang mana jika kita lihat di sini rombongan Bone adalah yang paling dekat untuk mencapai hal tersebut. Lalu diikuti Sanji dan Vegapunk, dan di belakangnya ada Dory dan Brogy serta Luffy. Sementara rombongan Usopp dan Nami masih berada di Labopes. Dan kemudian kita melihat Dory bersiap meniupkan suatu trompet tulang sebagai suatu sinyal. Kemudian di halaman berikutnya, suara yang ditiupkan oleh Dory itu menggelegar ke seluruh pulau. Dan kita melihat para raksasa lainnya yang ada di tepi pantai merespon sinyal itu dengan berkata, "Sepertinya kapten kita telah bertemu dengan Luffy, si topi jerami itu. Ayo mundur ke kapal. Pelarian kita dimulai sekarang. Satu-satunya misi kita di sini adalah mengumpulkan mereka semua dan melarikan diri dari sini. Bahkan jika kita menyerang kapal-kapal marine ini, lagian mereka tidak punya harta karun juga." Sementara itu, para marine yang ada di kapal itu yang mendengar ucapan para giant ini mengatakan, "Sial." Lanjut di halaman berikutnya, salah satu Gorosei yaitu Warkuri merespon aksi Dory tersebut dengan berkata, "Hohoho, itu sinyal untuk mundur ya. Sekarang ini masalahnya, aku akan membunyikan suatu peringatan juga seperti itu, dan jangan lari." Yang mana mendengar itu ya Luffy sempat ke distract. Dan ya di panel berikutnya Warkuri wujud babi ini mengeluarkan raungan haki rajanya yang begitu dahsyat ke arah Luffy, Dory, dan Brogy. Dimana jika kalian familiar, ini cukup mirip dengan apa yang dilakukan oleh Big Mom pada saat itu. Tentu saja Dory dan Brogy cukup terganggu dengan hal itu. Sementara di halaman berikutnya kita melihat Luffy di sana dengan keadaan yang sangat kocak. Luffy yang menerima raungan di sana dari Warkuri membuat topi, sandal, selendang di pinggangnya, bahkan bekas luka di dadanya terlepas dari tubuhnya akibat raungan itu. Tentu saja ini scene komedi, tapi Brogy yang melihat Luffy di sana kaget bukan main. Lalu di part berikutnya diketahui raungan Warkuri ini bahkan sampai kerasa atau terdengar hingga ke tempat kapal marine berada, dan karena hal itu membuat beberapa kroco di sana pingsan seketika. Lalu kemudiannya kita melihat Dory dan Brogy mengkhawatirkan Luffy di sana karena hal yang sebelumnya terjadi. Dan di halaman berikutnya tampak tubuh Luffy kembali seperti semula dan Luffy berkata, "Woi, itu tadi berbahaya." Sementara itu Dory bertanya, "Raungan haki raja, siapa orang ini?" Dan Brogy menjawab, "Mungkin dia adalah salah satu rekan dari pemerintah dunia yang sombong."
Kemudian menariknya adalah di panel berikutnya kita melihat babi Warkuri itu melakukan suatu loncatan rolling depan menuju Luffy dan Brogy berada, dan tiba-tiba gading dari babi Warkuri itu berubah menjadi suatu bilah pedang yang sangat tajam. Namun serangan Warkuri ini mampu ditahan oleh Dory dan Brogy menggunakan perisainya, yang mana mereka menahan dengan teknik yang mereka sebut sebagai Sevlin atau perisai matahari. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat Warkuri berkata, "Kalian makhluk yang sangat ditakdirkan. Tahukah kalian siapa yang kalian lindungi itu?" Namun di sana Dory dan Brogy menjawabnya dengan tegas sambil tertawa. "Tentu saja dia teman kami." Lalu dengan teknik yang disebut dengan skill G, Dory dan Brogy mendorong Warkuri dengan perisainya itu dan membuatnya terpental dari sana. Kemudian di halaman berikutnya Sato mengeluarkan beberapa gelembung hitam dan itu ia ludahkan mengarah ke para Giant dan juga Luffy. Yang mana melihat itu Luffy langsung berkata, "Itu pasti racun, jangan disentuh." Lalu kemudiannya Luffy mengambil sebatang pohon di sana dan mengubahnya menjadi tongkat baseball dengan cara menggerogotinya. Dan ya, di halaman berikutnya sebuah tongkat baseball tercipta dari pohon itu, dan tak lupa di sana Luffy mengecatnya dengan pula terdapat simbol 56 di sana. Lalu tak sampai di situ, di panel berikutnya Luffy telah siap dengan memakai topi di sana lalu berancang-ancang. Dan boom, Luffy menyapu habis pelor-pelor racun di sana yang telah diludahi oleh Saturn sebelumnya dengan sekali pukul saja. Yang mana kemudiannya Luffy tertawa di sana sambil berkata, "Hahaha, aku kembalikan racun-racunmu itu." Namun di halaman berikutnya, pelor-pelor yang Luffy pukul tadi itu mengarah ke tempat Gorosei dan kemudiannya terjadi ledakan yang cukup besar di sana seperti bom nuklir. Hingga membuat Luffy kaget, ternyata itu adalah ledakan dan bukan racun. Kemudian kita melihat Kyojin lainnya bertanya-tanya kepada Dory kalau api di hutan telah memblokir jalan yang ada di sana. Dan Dory meresponnya bahwa kita harus pergi dari sini. Sementara di sisi lainnya Brogy tertawa dengan berkata kalau para Gorosei itu telah meledak. Namun berbeda dengan Brogy, di sana Luffy memasang raut yang cukup serius dengan berkata, "Ayo cepat pergi, lagian mereka itu abadi." Kemudian di halaman berikutnya kita melihat mereka itu Dory dan Brogy bersama raksasa lainnya serta Luffy juga sedang berjalan menjauh dari lokasi Gorosei itu selagi Gorosei itu tengah memulihkan diri mereka. Kemudian di halaman berikutnya di sana kita melihat Dory bertanya kepada Luffy apa maksudnya mereka itu abadi, yang mana Luffy menjelaskan kalau dia juga tidak tahu bagaimana jelasnya, tapi saat dia menyerangnya mereka sama sekali tak menerima kerusakan, malah justru kembali pulih. Dan mendengar itu Brogy tertawa sambil berkata, "Kekuatan apa itu? Aku tidak pernah mendengar ada kekuatan seperti itu ataupun ras seperti itu. Lalu kau tadi mengatakan ingin lari, tapi mau lari kemana? Jalan kita tertutupi oleh api di sini." Sementara itu Shin berpindah ke tempat Nami berada. Di sana Nami menghubungi Jinbe untuk segera cepat, dan Jinbe menjawabnya kalau ini sedang diusahakan, dan Jinbe mengatakan kalau dia lebih cepat dengan berlari. Dan ya, kita melihat di sini Jinbe sedang berlari, padahal sebelumnya dia terbang menggunakan alat pegapang itu. Sementara itu, di sisi lainnya, di tempat lainnya kita melihat rombongan Bone dicegat para Vice Admiral, yang mana di sana Bone sampai berkata, "Lihat di depan kita dan juga depan kapal itu. Terlihat 3 orang Vice Admiral menanti kita." Dimana 3 orang itu adalah Ponsky, Gultoni, dan Red King berniat menghalangi jalan mereka, yaitu Bone dan rombongannya. Dan di sana mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu naik kapal ini, Jawurli Boni." Kemudian di halaman terakhir pada chapter kali ini kita melihat Mars telah berada di ruangan dan bertemu dengan York. Dan di sana Mars bertanya kepada York di mana letak ruangan siaran Vegapunk berada.
Namun Yok di sana justru ketakutan, mengira itu adalah monster dan juga bertanya-tanya siapa monster itu, kenapa dia bisa berbicara. Sementara itu, Shin berpindah ke tempat Kizaru berada. Para Marine di sana mencoba membujuk Kizaru untuk segera diobati lukanya. Namun di sana Kizaru yang sedang menutupi matanya dengan lengannya itu, di situ dia berkata, "Ah, luka ya. Aku punya luka, tapi bisakah kau membiarkanku beristirahat?" Dan secara tiba-tiba kemudiannya, di panel berikutnya, para Marine membuat laporan. Laporan masuk. Seseorang yang jauh lebih besar dari raksasa Elbaf telah muncul di pulau bagian barat utara Pulau Egghead. Dan Kroco di sana berkata juga kalau raksasa itu berdiri di pulau yang sedang terbakar, tak bergeming seperti api itu tidak mempan kepadanya. Lalu di akhir panel chapter kali ini, Marine melaporkan kalau raksasa itu sedang melakukan suatu gaungan di napasnya. Dan ya, kita melihat robot kuno itu telah bangkit di sana. Dan di dalam hatinya dia berbicara, "Maafkan aku, Joy Boy." Dan ya, chapter berakhir di sini, yang mana seperti yang kalian ketahui, One Piece akan libur 3 minggu.